Tuhan, biarlah lagu tadi adalah sungguh isi hati kami. Biarlah Tuhan menjadi satu yang paling berharga dalam seumur hidup kami. Bahkan menjadi kerinduan kami, seumur hidup kami. Siang malam arahkan seluruh hati kami kepadamu. Bahkan bahwa kami Tuhan boleh sungguh-sungguh menyadari betapa berharganya Engkau dalam kehidupan kami. Engkau yang paling berharga, Engkau yang paling kami rindukan. Engkau yang selalu juga kami rindu hidup kami boleh hanya memuliakan nama Tuhan. Boleh hanya menyenangkan hati Tuhan yang sudah terlebih dahulu dengan ajaib mengasihi setiap kami. Saatnya juga Tuhan akan merenungkan firman-Mu. Kami sudah merindukan juga Tuhan kembali Kau melawat setiap kami secara pribadi. Kau mengenal setiap kebutuhan kami. Kau tahu hidup kami yang terbuka di hadapan-Mu. Biar firman yang hidup boleh sekali-kali berbicara kepada kami secara pribadi. Kau melawat kami secara pribadi sesuai dengan kebutuhan kami. Dan kiranya Tuhan yang dipermuliakan di tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur dalam anugerah Tuhan kita ada kembali bersama hari ini. Dan dalam anugerah Tuhan kita bersyukur, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan boleh datang ke rumah Tuhan kembali. Bapak sekalian masih ingat dalam anugerah Tuhan kita sudah sampai di bulan Mei. Sudah 4 bulan kita lalui, dari tahun lalu kita belajar tema tahunan kita. Masih ingat? Masih belum Bapak sekaliannya, masih ingat ya? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biar kita boleh ingat kembali seberapa firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sampai kita boleh merenungkan, mencintainya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang hidup kita jalani, jadi hidup yang terbaik, yang memuliakan Tuhan. Ada hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita, biar kita boleh kembali ingat firman Tuhan itu betapa berharganya. Karena hari ini begitu banyak hal yang bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Nah saya rindu sepanjang tahun ini saudara, Bapak Ibu sekalian kita renungkan lebih dalam lagi. Kita sungguh-sungguh menyadari, betul firman Tuhan begitu berharga bagiku. Bapak sekalian kita bersyukur juga hari itu sampai bulan Mei. Dan bulan ini, untuk tahun ini di gereja kita menjadi tahun bulan keluarga. Maka kita mau belajar bagaimana sepanjang bulan ini kita boleh merenungkan kehidupan kita dan keluarga kita. Mengalami bagaimana keluarga yang sungguh boleh memuliakan Tuhan. Kita boleh juga mengalami kehadiran Tuhan yang nyata di tengah rumah tangga keluarga kita. Karena keluarga kita betul-betul berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita, Tuhan mengasihi keluarga kita. Mengawali kisah hari ini Bapak sekalian, dari tema hari ini, saya mulai dari sebuah cerita yang saya temukan dari sebuah buku tentang leadership. Diceritakan di situ dari buku itu tentang seorang pemimpin, tapi dia ceritakan dari kisah nyata, Bapak sekalian ya. Saya temukan ada 2 kisah nyata yang cukup ekstrim. Nah, kisah yang pertama adalah kisah seorang pendeta wanita. Ada seorang pendeta wanita yang melayani di China, dikatakan jemaatnya 5.000 orang. Saudara bayangkan 5.000 orang ya, berarti 10 kali lipat mungkin dari kita kira-kira ya. Pelayanannya sangat sibuk. Saya melayani di gereja, dia juga mengajar di sebuah sekolah Alkitab terdekat di sana. Dan dia sudah melayani selama 7 tahun, melayani tidak pernah liburan. Suaminya juga melayani juga menjadi seorang dosen di sekolah Alkitab yang jaraknya 5 jam dari kotanya. Jadi mereka berpisah tempat pelayanan masing-masing. Lalu kemudian dikatakan mereka bertemu hanya 1 hari dalam 2 minggu. Jadi sebulan cuma ketemu paling 2 kali Bapak sekalian ya. Mereka punya 2 orang anak. Dan mereka besarkan anak, dengan mereka juga bilang ya susah juga besarkan anak gitu ya. Mereka sangat sibuk, jadi tidak ada waktu besarkan anak, tapi anak kan bertumbuh Bapak sekalian. Saatnya setelah anaknya remaja disekolahkan ke Amerika, 2 anaknya. Jadi suami istri dua-duanya sibuk pelayanan, lalu mereka mungkin besarkan anak juga dengan seadanya, lalu anaknya juga akhirnya setelah remaja pun sudah sekolah ke luar negeri Bapak sekalian ya. Mereka dua-dua sangat sibuk. Waktu ditemukan bertemu dengan pendeta ini dikatakan dia kelihatan sangat lelah sekali. Saudara bisa bayangkan hidup seperti itu. Pertanyaannya adalah sekalian, kalau kita boleh bertanya, kira-kira siapa kepala keluarganya? Ini sendiri, anak di sana. Kalau ditanya bagaimana keluarga mereka? Itu kisah pertama Bapak sekalian. Kisah kedua, ada lagi, ini kebetulan juga kisah ada seorang pendeta. Dia pelayanan di sebuah kota juga. Dia tinggal dengan istri dan anaknya di kota yang berbeda. Ini istri dan anaknya bukan hamba Tuhan sepertinya gitu ya. Jarak mereka 20 jam. Gitu jauh. Jadi suami pekerjaan naik kereta 20 jam. Begitu sibuknya.
Sehingga dikatakan suami ini hanya bisa pulang 1 tahun sekali, Bapak sekalian. Itu pun waktu tahun baru Imlek. Jadi tahun baru Imlek di China kan hari spesial ya. Sang ayah baru bisa pulang, sang suami pulang, dan itu pun hanya 1 hari. Setelah itu dia harus berangkat lagi. Nah tahun itu dikatakan waktu buku itu ditulis, dikatakan ya, waktu buku itu ditulis, diceritakan tahun lalu dikatakan pernah waktu sang suami pulang merayakan tahun baru Imlek, waktu baru 1 hari kan suami mau berangkat lagi, anaknya merengek-rengek gitu, Pak jangan pergi, kira-kira gitu. Sikap papanya bagaimana? Ternyata bahwa dengan sikap yang kasar dan kata-kata yang menyakitkan, dia menolak anaknya, dia dorong anaknya, kan anaknya mungkin mau peluk dia, mau pegangin dia, didorong, lalu dia naik kereta, Bapak sekalian, pergi. Saudara bisa bayangkan kalau saudara adalah pendeta itu, atau istrinya, atau anaknya, kira-kira gimana rasanya hidup seperti itu? Apa itu satu kehidupan yang salah yang terjadi? Padahal mereka melayani Tuhan. Pertanyaannya, siapa kepala keluarganya, Bapak sekalian? Ini saatnya pertanyaan yang kita boleh terpikir, Bapak sekalian ya. Masih banyak kisah yang kadang menyedihkan dari kisah-kisah sedih keluarga-keluarga yang ada. Termasuk, Bapak sekalian, keluarga Kristen hari ini. Keluarga Kristen pun, bahkan keluarga hamba Tuhan pun tidak imun, orang katakan gitu ya, bisa mengalami banyak pergumulan juga. Nah bagaimana dengan kisah keluarga kita masing-masing? Kita punya keluarga juga, Bapak sekalian. Kalau diceritakan kisah keluarga kita pasti lain-lain juga, Bapak sekalian. Apa keluarga kita hari ini oke, baik-baik, atau keluarga kita pun dalam keadaan yang tidak baik-baik juga? Maka fokus kita hari ini, saya mengajak kita belajar bagaimana kita boleh mengalami Tuhan jadi kepala dalam keluarga kita semua. Dalam keluarga saya, keluarga saudara, Tuhan jadi kepala keluarga kita. Mungkin masa lalu begitu banyak berantakan. Kita susah, misalnya sudah terjadi. Tapi bagaimana kita ke depan, memulai yang baru, minta Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Nah hari ini secara firman Tuhan saja kita baca terlebih dahulu dari satu bagian firman Tuhan yang kita temukan di kitab Efesus. Sekalian kita baca dan bertanggapan ya, Efesus 1, kita karena waktu ya, biasanya kita baca berapa ayat. Efesus 1 ayat 10. Efesus 1 ayat 10, lalu pasal 5 ayat 21 sampai 25 dan ayat 31 ya. Kita baca bertanggapan Bapak sekalian ya. Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk persatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Seperti dengan bacaan firman Tuhan, bagi seorang baca firman Tuhan merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak sekalian, konsep kita belajar selama ini, kita belajar selalu diajarkan adalah apa? Siapa kepala keluarga? Pasti suami, biasanya gitu kan? Ya, suami jadi kepala keluarga, suami. Tapi juga kalau Bapak Ibu pernah ke Korea gitu ya, di Korea ada berapa dikatakan malah yang unik orang Kristen, kepala keluarganya siapa? Istri gitu kira-kira gitu disebutnya. Karena istri yang berdoa, istri yang lebih rohani, suaminya nggak mikirin apa-apa, kira-kira kita hanya kerja ya. Itu sisi yang berbeda Bapak sekalian. Tapi siapa kepala keluarga? Umumnya kita mengatakan adalah suami. Itu betul atau salah Bapak sekalian? Tanya istri, jawab atau benar, tanya suami, benar nggak jadi kepala keluarga? Atau tanya istri, betul nggak kepala keluargamu adalah suamimu gitu kira-kira. Dalam arti terbatas itu tidak salah Bapak sekalian ya, karena kita selalu belajar seperti itu. Namun dalam arti yang penuh itu pasti banyak kekurangannya. Tidak ada suami yang sempurna. Jadi kalau suami jadi kepala keluarga bagaimana? Gitu ya. Nah ada beberapa alasan yang kita temukan dalam Alkitab juga Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu baca, gitu ya tadi kita lihat ayat 31. Laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini bagian dari pertama kali Tuhan menciptakan manusia, itu yang Tuhan lakukan. Dan ini dikutip terus, dalam kitab Injil, di Efesus dikutip lagi, dikatakan laki-laki yang meninggal ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya. Jadi seorang anak laki-laki waktu dia dewasa, dia tinggalkan rumah orang tuanya. Istrinya juga sama harusnya gitu ya, laki-laki maupun wanita tinggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu gitu ya, laki dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, kalau satu daging jadi satu, saudara sekalian, siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih tinggi? Bisa kelihatan nggak Bapak sekalian kalau jadi satu? Satu itu kesatuan secara fisik, secara jiwa, roh, Alkitab katakan gitu ya. Jadi suami istri itu bukan cuma secara fisik mereka bisa berhubungan suami istri, katakan gitu ya. Tapi adalah jiwa mereka harus jadi satu, bahkan roh mereka. Kesatuan suami istri, bersatu. Sahroh, sehingga akhirnya kalau kita belajar itulah kesatuan suami istri yang sebenarnya. Ada kesatuan secara rohani. Nah kalau mau cari kepalanya di mana saudara sekalian? Kan sudah jadi satu. Pernah kepikir nggak Bapak sekalian? Duanya jadi satu. Lalu di sini ada kepalanya nggak? Dari ayat ini kita belum temukan Bapak sekalian ya. Jadi satu sepertinya nggak ada kepala, kan jadi satu saudara. Betul nggak? Nah kita baca ayat sebelumnya tadi. Bagian yang sering dikupas adalah Efesus 5 ayat 21. Ini bagian yang sering dihubungkan. Tentang suami istri, tentang keluarga, ini satu ayat yang paling sering kita baca Bapak sekalian ya. Nah konteks bagian ini adalah hubungan suami istri di mana saling merendahkan diri dan ikut teladan Kristus. Itu sebenarnya dilukiskan dalam Efesus 5 ayat 21 dan seterusnya itu. Bagaimana saling merendahkan diri dan ikut teladan Kristus. Maka dikatakan di sini, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi konteksnya adalah apa? Saling merendahkan diri. Kalau saling berarti adalah apa? Saya dan dia, dua-dua sama, dua pihak sama. Semua pihak yang ada saling merendahkan diri. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Atau takut dalam arti hormat kepada Kristus. Menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, maka karena itu dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, bahasa aslinya di sini kan kata tunduk gitu ya. Bahasa aslinya sebenarnya kata tunduk itu nggak ada Bapak sekalian, tapi itu diambil dari ayat 21. Jadi kalau Bapak Ibu baca dengan lengkap, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan, istri kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kira-kira nyambungnya gitu saudara sekalian. Jadi dimaksud di sini adalah apa? Rendahkan dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Dan kemudian dikatakan istri-istri, ingat rendahkanlah dirimu kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu yang pertama. Istri dikatakan diajarkan adalah apa? Merendahkan diri pada suaminya. Tapi saudara pasti ingat di ayat awal, rendahkan diri seorang kepada yang lain. Berarti suami juga sama. Tapi di sini dikatakan diingatkan sama istri dulu. Istri tunduklah atau istri rendahkan dirimu kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena apa? Katakan karena seperti Kristus kepada jemaat. Katakan ya, kepada jemaat, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebenarnya jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri pada suami dalam segala sesuatu. Tadi kita lihat ayat 24 ya. Nah di sini dikatakan ada satu kata, suami adalah kepala istri. Saudara ya, ayat 23 ya. Karena suami adalah kepala istri. Nah kalau kepala gimana saudara sekalian? Jadi kepala lagi ya, naik lagi saudara ya. Nah tapi di sini saudara bisa lihat adalah apa? Kepala itu tidak terpisah dengan yang lain. Di sini dengan konteks ada suami adalah kepala dari tubuh, istri berarti adalah apa? Tubuhnya, kesatuan. Kesatuan suami istri. Ada kesatuan di sana. Hai istri, tunduk pada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala jemaat, dia menyelamatkan tubuh. Nah, saya lupa di ayat 24 dikatakan ya, suami pada istri, katakan jemaat, bagaimana hubungan seperti Kristus dengan jemaat. Demikian istri pada suami. Jadi di situ saudara sekalian kita bisa adalah apa? Ada kesatuan, tapi suami sebagai kepala, lalu istri tubuhnya. Jadi tadi kalau kita lihat dari bagian awal tadi, duanya jadi satu daging, kalau kita boleh bayangkan satu tubuh, lalu kemudian adalah tubuh itu adalah apa? Suami kepala dari istri, tapi tidak terpisah. Ada kesatuan dengan tubuhnya. Kepala sama tubuh bisa dipisahin nggak? Nggak bisa kan, jadi satu kan. Cuma kepala di atas gitu, tubuh di bawahnya gitu saudara sekalian. Tapi satu kesatuan, kepala dan tubuh.
seperti Kristus dan jemaat. Itu yang Efesus ajarkan sama kita. Jadi kalau kita bisa melihat itu, suami dan istri adalah satu daging, jadi satu daging, tapi ada peran masing-masing. Suami sebagai kepala, istri tubuhnya, kira-kira gitu. Tapi dikatakan adalah apa? Suami, kasihlah istrimu, sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Nah suami sebagai kepala, tapi dikatakan adalah apa? Fungsinya adalah apa? Mengasihi tubuhnya itu, seperti Kristus pada jemaat. Ini yang kita bisa temukan Bapak sekalian. Ada peran yang berbeda suami dan istri, tapi sebagai satu tubuh, lalu kemudian seperti kepala dan tubuh. Jadi bukan kepala lalu tubuhnya pokoknya dipisah, enggak, kan jadi satu kesatuan, di mana kepala juga harus mengasihi tubuhnya. Nah, dalam 1 Timotius, kalau Bapak Ibu baca 1 Timotius 3 dan 1 Timotius 5, muncul satu kata yang lain adalah apa? Suami sebagai kepala keluarga. Nah, jadi kalau sekarang ditanya suami kepala keluarga, memang ada ayatnya, saudara. Suami sebagai kepala keluarga. Nah, kepala keluarga dalam Timotius itu dikatakan adalah suami itu posisinya berdiri di depan. Dia berdiri di depan, dia memimpin dan mengatur keluarganya. Itu gambarannya. Jadi waktu dikatakan suami sebagai kepala, dikatakan adalah apa? Dia berdiri di depan, dia memimpin dan mengatur keluarganya. Itu suami. Lalu istri bagaimana? Timotius katakan istri yang memimpin rumah tangga. Berarti dia mengatur, memimpin dalam rumah tangga atau mengurus atau merawat rumah mereka sendiri, kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya dua-dua memimpin enggak? Memimpin, suami jadi kepala itu yang memimpin dan mengatur keluarganya, istri juga adalah apa? Memimpin juga rumah tangganya. Dua-dua memimpin. Jadi saudara bisa lihat bayangannya kan ya. Dua-dua dikatakan sama, ada peran yang sama memimpin, suami memimpin keseluruhan, mungkin istri adalah memimpin rumah tangganya, rumahnya sendiri dia urus. Itu yang Alkitab berikan. Nah dua-dua jadi memimpin juga. Nah kalau kita bisa melihat dari sisi ini, saudara bisa melihat adalah apa? Itu satu keluarga, suami istri. Jadi kalau kita bisa melihat seperti itu, kita baru menyadari adalah apa? Sebagai manusia yang terbatas, banyak kelemahan, tidak ada suami dan istri yang sempurna, betul nggak ya? Kalau Alkitab bilang suami harus bisa memimpin di depan mengatur keluarga, lalu istri juga bisa mengatur rumah tangganya, tapi ada suami tidak bisa memimpin, tidak bisa mengatur keluarganya, ada istri juga yang tidak bisa mengatur rumah tangganya, kan gitu kan, Bos sekalian ya. Dalam kesatuan suami istri pun bisa ada masalah, salah tempat, salah peran, salah sikap, salah paham gitu ya, jadi nggak jelas. Nah problem yang lainnya adalah apa? Waktu suami dan istri tidak bisa menjalankan perannya, jadi suami atau istri yang nggak peduli dengan keluarganya tadi, bagaimana yang terjadi? Bagaimana juga kalau pasangannya belum percaya? Alkitab ajarin begini, tapi pasangan tidak bisa melakukan. Bagaimana juga kalau pasangan sudah tidak ada? Lebih rumit lagi Bapak sekalian. Itu yang terjadi, bagaimana dengan keluarga seperti itu? Nah kalau kita melihat seperti itu, kita bisa melihat adalah apa? Hal yang pertama kita mau belajar adalah tanggung jawab kepala keluarga. Tanggung jawab kepala keluarga. Bagaimana tanggung jawab kepala keluarga? Kepala keluarga itu memegang otoritas tertinggi dalam keluarga, betul nggak Bapak sekalian? Di dalam keluarga kita, otoritas tertinggi adalah dalam keluarga pada siapa? Kepala keluarga. Maka berarti adalah apa? Semua keputusan penting itu kepala keluarga yang putuskan. Lalu kemudian masa depan, rencana ke depan, mau dibawa kemana keluarga kita? Tanggung jawab terbesar di mana? Otoritas tertinggi dari kepala keluarga. Lalu kepala keluarga juga menjadi pemelihara, jadi pelindung, jadi pembela, jadi penjaga bagi keluarga. Itu kepala keluarga yang seharusnya ada. Tapi sekarang kalau kita lihat hari ini, apakah mudah jadi kepala keluarga seperti itu Bapak sekalian? Keputusan penting ambil oleh kepala keluarga. Kalau salah ambil keputusan gimana keluarga nih? Bisa hancur saudara, kira-kira ya. Masa depan keluarga, rencana ke depan, mau dibawa kemana keluarga ini? Bingung lagi, mau dibawa kemana nih keluarga? Lalu kepala keluarga jadi pemelihara, jadi pelindung, jadi pembela, jadi penjaga bagi keluarga. Bagaimana dia melakukan sesuatu seperti itu? Wah luar biasa beratnya. Itu kepala keluarga Bapak sekalian. Tapi tanggung jawab kepala keluarga itulah yang ada hari ini Bapak sekalian. Tanggung jawab yang mau nggak mau itu tanggung jawab sebagai orang kepala keluarga. Otoritas tertinggi di sana, dia harus mikirin semua, dia bertanggung jawab untuk jaga semua. Tidak mudah kan Bapak sekalian. Saudara bayangkan kalau semua tanggung jawab kepala keluarga ini ditanggung oleh seorang suami, seorang ayah yang ternyata tidak sempurna. Bisa kebayang nggak Bapak sekalian? Beratnya.
Maka hari ini saya mau ajak kita mau belajar adalah apa? Bagaimana kalau kita minta waktu Tuhan menjadi kepala keluargaku. Kalau Tuhan menjadi kepala keluarga kita, apa yang terjadi? Apakah Tuhan bisa jadi kepala keluarga kita? Nah, Alkitab tadi kita sudah baca dari kitab Efesus. Kristus adalah kepala atas segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Tadi kita sudah baca Efesus 1 ya. Kristus adalah kepala segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Berarti adalah apa? Termasuk dalam keluarga kita. Kristus berhak jadi kepala. Lalu saudara kita ingat amat agung Tuhan Yesus. Tuhan pernah berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti adalah apa Bapak sekalian? Segala kuasa telah diberikan pada Tuhan Yesus. Maka dia berhak nggak punya otoritas itu? Lagi di surga dan di bumi. Di bumi di mana? Termasuk keluarga kita yang ada di bumi. Lalu Filipi pasal 2, kalau Bapak Ibu ingat juga waktu Filipi menuliskan, nyatakan waktu Tuhan merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Alkitab mengatakan itu sebabnya Allah sang meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertukar lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala kuasa telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Maka kita boleh percaya Kristus sangat berhak dan sangat layak jadi kepala dan Tuhan dalam keluarga kita. Karena apa? Dialah yang punya kuasa. Dialah kepala atas segala sesuatu. Maka seharusnya, selayaknya dan berhak dan memang sewajarnya Kristus jadi kepala, termasuk dalam keluarga kita. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi Kristus adalah apa? Tuhan yang maha kuasa. Dia maha kuasa, dia maha kasih, dia maha tahu. Dia maha kuasa di segala sesuatu, dia maha kasih. Dia sangat mengasihi kita dan keluarga kita, dan dia maha tahu. Dia sangat tahu setiap kita dan keluarga kita. Kurang apa lagi Bapak sekalian? Apa yang lagi yang perlu ditakutkan kalau dia jadi kepala dan keluarga kita. Dan kita harus ingat juga firman Tuhan ingatkan kita. Kristus berfirman melalui firman-Nya juga menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Otoritas tertinggi dari firman Tuhan. Itu sebenarnya dalam sebuah pernikahan sudah diingatkan firman Tuhan jadilah otoritas yang tertinggi dalam rumah tangga kita. Tuhan punya otoritas yang tertinggi. Kalau kita mau serahkan, kalau kita bisa datang pada Tuhan sebagai kepala keluarga kita. Tuhan punya otoritas atas suami, atas istri, atas anak-anak. Waktu Tuhan punya otoritas itu, kita serahkan itu sama Tuhan. Tuhan yang punya otoritas itu. Tuhan bisa apa? Bisa membenahi suami, istri, anak. Tuhan bisa memulihkan keluarga dan setiap anggota keluarga. Tuhan bisa mengarahkan, memimpin keluarga. Mengarahkan, memimpin setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak. Kalau Tuhan jadi penentu yang tertinggi Bapak sekalian, dia punya otoritas yang tertinggi, saudara kita bisa bayangkan adalah apa? Kalau sedang dalam masalah, dalam keributan, dalam konflik, berantem. Kalau Tuhan yang pegang kendali, pegang otoritas itu, berarti yang keputusan tertinggi dari mana? Tangan Tuhan, bukan di tangan kita Bapak sekalian. Waktu itu terjadi, saudara sekalian, kalau kita memilih berpisah, bercerai dan sebagainya, itu siapa yang milih? Orang yang pilih. Tapi kalau kita tahu itu otoritas tertinggi dari Tuhan, berarti adalah apa? Tuhan yang pilih, Tuhan yang tentukan, boleh enggak? Tanya sama Tuhan, saudara sekalian kira-kira bukan kita putusin sendiri. Hari ini begitu banyak masalah karena apa? Banyak hal kita hadapi sendiri. Kenapa kita tidak minta Tuhan? Kalau ada masalah besar, jangan menyerah. Karena apa? Ada Tuhan. Dan tadi kita lihat Tuhan ada Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang peduli dengan keluarga kita. Tuhan tidak ingin keluarga kita hancur. Dalam situasi yang terberat sekalipun, ada Tuhan. Nah kalau dia yang megang kuasa, jadi kepala dalam keluarga kita, Tuhan menjadi penentu tertinggi. Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup membela, Tuhan sanggup menjaga rumah tangga kita. Apapun keadaan rumah tangga kita hari ini, kalau Tuhan jadi kepala keluarga kita, dia sanggup memelihara dalam segala keadaan. Dia bisa melindungi, dia bisa membela, dan dia bisa menjaga rumah tangga kita dengan baik. Kenapa? Dia kepala keluargaku. Bapak sekalian, sampai di sini Bapak Ibu saya rindu kita boleh menangkap hal yang sederhana. Apakah Tuhan jadi kepala keluarga kita? Sebagai satu penerapan sederhana buat kita Bapak sekalian hari ini. Saudara, setiap kita pernahkah mengundang Tuhan hadir dalam keluargamu, dalam keluarga kita? Pernah mengundang Tuhan gak hadir dalam keluarga kita? Orang Kristen gak selalu jamin selalu mengundang Tuhan loh Bapak sekalian. Ada orang Kristen hidup sama dengan orang yang bukan Kristen kok. Hidupnya persis sama, gak ada bedanya. Tidak ada Tuhan di dalam keluarga itu,
tidak pernah berdoa, tidak pernah ingat Tuhan, hidup persis seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Ada nggak? Ada juga kan. Tapi ada orang mengundang Tuhan dalam keluarga. Tapi mengundang sebagai apa? Apakah hanya minta Tuhan sebagai tamu di tengah keluarga kita? Atau minta Tuhan jadi kepala keluargamu? Itu hal yang berbeda lagi bos sekalian. Kita mengundang Tuhan bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai kepala dalam keluarga kita. Bagaimana kita mengundangnya? Saya yakin Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan ingin kita dengan jujur datang. Undanglah dengan tulus, dengan rela. Jangan terpaksa, ya terpaksa karena Kristen harus sih. Jangan saudara, dengan rela, dengan jujur datang sama Tuhan, dengan sepenuh hati. Undanglah Tuhan dalam keluarga kita, dalam keluargamu saudara sekalian. Tuhan sanggup tolong. Tuhan sanggup pulihkan. Kalau ada Tuhan sebagai kepala keluarga kita, Tuhan sanggup menolong apapun yang sedang terjadi. Tuhan sanggup memulihkan segala keadaan. Dan Tuhan sanggup memegang kendali semua. Karena apa? Dia kepala keluarga kita. Dalam masalah ekonomi hari ini yang tidak menentu, Tuhan yang pegang kendali. Dalam pergumulan yang kita hadapi, Tuhan yang pegang kendali. Kesehatan, masa depan anak, masa depan kita, masa tua kita, Tuhan pegang kendali semua. Kenapa? Dia kepala keluarga kita. Bapak sekalian, bagaimana kita mengundang Tuhan? Saya mengajak kita mulai dari satu orang aja, siapapun dari saudara dalam keluarga. Mungkin dalam keluarga kita, cuman kita yang percaya Tuhan. Gak apa-apa, undanglah Tuhan, Tuhan hadir dalam keluargaku, Tuhan jadi kepala keluargaku. Mungkin papaku gak percaya Tuhan, mamaku gak percaya Tuhan. Tapi Tuhan, aku ingin kau jadi kepala keluargaku. Sehingga apa? Waktu Tuhan hadir dalam keluargaku, kau berkarya juga dalam papa mamaku bisa percaya Tuhan, papa mamaku bisa mengalami kebaikan Tuhan. Keluarga yang dalam masalah, Tuhan berkarya di sana. Mungkin pasangan kita belum percaya Tuhan. Kalau Tuhan hadir, Tuhan bisa tolong. Mungkin anak-anak kita susah diatur sampai hari ini. Kita udah percaya Tuhan, anak kita aduh setengah mati gitu kan. Kita bisa minta Tuhan, jadilah kepala keluargaku. Tuhan yang pegang otoritas, Tuhan yang menolong keluargaku, Tuhan jadi kepala keluargaku. Anak-anakku, Tuhan punya caranya. Besarkan dia, menolong dia bisa kenal Tuhan. Menolong dia menemukan jalan Tuhan. Tuhan bisa campur tangan. Saudara sekalian, kalau Tuhan jadi kepala keluarga kita aman dalam tangan Tuhan. Karena apa? Jaminannya adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang jadi kepala atas segala sesuatu, dan Tuhan yang mengasihi keluarga kita. Maka sebagai penutup Bapak sekalian, satu ilustrasi yang saya ingin kita boleh berpikir Bapak sekalian ya. Kalau saudara undang Tuhan dalam keluarga, kalau saudara belum undang Tuhan kan tentu ya. Tapi sekarang kita undang Tuhan dalam keluarga kita. Tapi waktu kita undang, kita beri Tuhan sebagai kepala atau tidak, atau hanya sebagai tamu. Tuhan hadirlah di rumahku. Kalau kita boleh imajinasikan ya dari satu kisah cerita yang lain buat sekalian ya, saya cuma campurkan. Kalau Tuhan hadir di rumah kita kayak tamu, kayak orang datang gitu ke rumah, kira-kira saudara Tuhan mau saudara kalau kayak taruh, maksudnya Tuhan nginep di mana? Tuhan jadi tamu, nanti setelah itu Tuhan boleh pulang, kira-kira gitu. Atau Tuhan tinggallah di rumahku. Itu satu bayangan kan. Setelah Tuhan tinggal di rumahku, tinggal di mana? Tuhan tinggal di rumahku, di kamar tamu, cuman di situ, ruangan lain Tuhan gak boleh lihat. Atau Tuhan taruh di paling belakang sana, biar Tuhan gak tahu apa yang di depan semua, gitu kira-kira gitu. Atau Tuhan mau taruh di mana buat sekalian? Saudara mau berikan Tuhan tempat di mana dalam rumah tanggamu? Waktu si musuh datang yang mau merampok rumah kita misalnya. Kepala keluarganya siapa? Kalau bukan Tuhan, ya Tuhan lagi di belakang, Tuhan di ruang tamu, kan Tuhan bilang saya gak punya kuasa, kamu yang pegang kuasa rumah ini kan. Ya kamu hadapilah sendiri babak belur kira-kira gitu kan. Tapi kalau Tuhan jadi kepala keluarga gimana? Begitu ada musuh datang, Tuhan yang maju ke depan. Saya kepala di rumah ini, keluarga rumah tangga ini. Kamu mau ngapain datang sini? Kan kira-kira gitu saudara. Imajinasinya saudara ya. Waktu masalah datang, apa kita hanya minta masukan sama Tuhan, Tuhan bagaimana masalah ini gitu. Lalu Tuhan melalui firman Tuhan mungkin berikan pada kita. Tapi kita, susah Tuhan, udah cara saya aja sendiri. Lalu kita jalan sendiri saudara sekalian. Kenapa? Kita diberikan Tuhan otoritas itu. Tapi waktu Tuhan jadi kepala, kita berani. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang atur rumah tanggaku, Tuhan yang atur hidupku, Tuhan yang atur setiap orang dalam rumah ini. Dan kemudian juga adalah apa? Tuhan, karena Tuhan jadi kepala rumah tanggaku, keluargaku, dia akan bertindak menurut apa yang terbaik menurut dia, menurut Tuhan. Mau dibawa kemana keluarga kita? Situasi yang berat seperti ini, mau selesaikannya bagaimana caranya?
Tuhan yang bertindak. Saudara sekalian, beranikah kita minta sama Tuhan? Kita boleh ingat bahwa sekalian, ingat Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tapi juga Dia Tuhan yang sangat mengasihi keluargamu dan keluarga saya. Setiap kita semua keluarga kita berharga juga di mata Tuhan. Saya nggak tahu keadaan Bapak sekalian secara khusus hari ini, secara pribadi. Mungkin kita punya pergumulan yang kita nggak pernah cerita sama orang lain. Tapi saya ajak kita mulai kembali. Tuhan, jadilah kepala dalam keluargaku. Tuhan hadir dalam keluargaku. Dan Tuhan jadilah kepala keluargaku. Tuhan menolong menata seluruh rumah tangga kita yang mungkin hari ini berantakan. Masalah yang begitu berat yang sedang dihadapi. Ada Tuhan dalam keluargaku. Nah, saya rindu Bapak sekalian, kita boleh mulai dari diri kita. Beranikah kita mengundang Tuhan dengan segala resikonya? Tentu Tuhan bilang kalau Tuhan hadir, segala hal yang tidak kudus Tuhan akan bersihkan. Hal yang tidak benar pasti Tuhan bersihkan. Jadi keluarga yang baik. Jadi keluarga yang hanya jadi berkat buat orang lain. Keluarga yang memuliakan Tuhan. Beranikah kita minta sama Tuhan? Tuhan, waktu Tuhan hadir dalam keluarga kita, Tuhan juga mungkin mengatur hidup kita. Kalau kita jadi kepala keluarga, jadi suami hari ini, Tuhan pasti tolong banyak hal kita harus bereskan karena Tuhanlah kepala yang tertinggi. Bukan saya, bukan suami, tapi Tuhan yang tertinggi. Istri, lihat Tuhan juga. Anak, lihat Tuhan juga. Tuhan jadi kepala keluargaku. Bila Tuhan menolong setiap kita di bulan keluarga ini, saya rindu, mari kita boleh mulai keluarga kita di dalam Tuhan. Mintalah Tuhan jadi kepala keluargaku. Alamilah, kalau Tuhan ada di dalam keluarga kita jadi keluarga yang berbeda. Yang sungguh-sungguh keluarga yang jadi berkat, di mana Tuhan hadir dengan nyata. Ada sukacita, ada damai sejahtera di sana, ada kebaikan Tuhan di sana, karena Tuhan hadir dalam keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Yang pertama saya beri kesempatan saudara sejenak boleh doa secara pribadi. Mungkin saudara punya beban khusus tentang keluarga saudara sendiri. Saudara bisa doa di hadapan Tuhan secara pribadi. Nanti saya akan doa tutup dalam doa. Tuhan, Kau mengenal setiap kami, Kau mengenal juga keluarga kami semua. Apa keadaan keluarga kami masing-masing, apapun keadaannya saat ini. Tapi Tuhan, terima kasih karena kami percaya betapa ajaibnya Engkau mengasihi setiap kami. Juga Engkau mengasihi keluarga rumah tangga kami. Maka kami datang ke hadapan Engkau Tuhan bahwa setiap kami dan keluarga rumah tangga kami masing-masing, kami mohon Tuhan akan anugerah-Mu. Tuhan kira berkenan menilik setiap kami, setiap keluarga kami. Kalau kami dalam masa-masa yang sedang dihadapi Tuhan, hadirlah dengan cara-Mu yang ajaib. Kami sungguh rindu Kau bukan hanya hadir dalam keluarga kami, tapi Kau menjadi kepala dalam rumah tangga kami. Sehingga dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, masa depan rumah tangga kami boleh aman dalam tangan Tuhan. Mungkin hari ini kami ada datang dengan pergumulan-pergumulan yang berat di tengah keluarga rumah tangga kami. Dalam relasi, mungkin dalam ekonomi, mungkin dalam banyak hal yang terjadi di tengah rumah tangga kami tidak ada diceritakan pada orang lain. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan kiranya hadir dengan cara-Mu. Sehingga waktu Tuhan hadir, yang boleh menyaksikan Tuhan, Tuhan kembali membenahi, Tuhan kembali akan membereskan, memulihkan kembali keluarga kami. Jadi keluarga yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan, ada anugerah yang Tuhan boleh curahkan. Sehingga rumah tangga kami kembali boleh ada sukacita, ada damai sejahtera di dalamnya. Mungkin ada rumah tangga di masa-masa di ambang perpecahan, di ambang kehancuran. Tuhan juga hadir memulihkan kembali dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami secara pribadi, sebagai anggota keluarga, mungkin suami, mungkin kami jadi istri atau anak, untuk kami boleh peduli dengan keluarga kami, dan memohon Engkau boleh hadir jadi kepala keluarga kami. Ataupun juga Tuhan mengenal kami dengan sempurna, keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kau hadir dalam anugerah-Mu. Belum terlambat selama ada Tuhan yang boleh menjadikan satu sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Ada waktunya Tuhan berkarya dalam rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena percaya Kau begitu mengasihi setiap kami dan Kau juga mengasihi rumah tangga dan keluarga kami semua. Karena doanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami semua dan keluarga kami semua. Amin.